Waktu mendengar Allahu Akbar, setan lari terkentut-kentut. Jadi kalau ada orang menuduh takbir itu radikal, takbir itu intoleran, takbir itu menakut-nakuti orang, berarti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, takbir. Sumatera Utara. Memang banyak emak-emak lagi memang. Luar biasa, tapi bedanya mungkin kalau bapak-bapaknya tidak hadir di sini, ini sama-sama emak-emak, bapak-bapak sama-sama mencari. Sama-sama mencari. Emak-emaknya mencari ilmu, bapak-bapaknya mencari nafkah. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah tidak sabar menantikan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad. Namun sebelum kita memancing ikan, siapkan umpan di waktu senja. Sebelum tausiah kita dengarkan, pastikan kuota HP masih ada. Biar bisa live streaming. Yuk kita SW-kan. Ya, ada siswa-siswi di sini Ustadz. Mana siswa-siswi MAN, SMA, SMK? Wow, luar biasa. Nggak sekolah kalian, woi? Sekolah Ustadz. Ini pun tetap juga merdeka belajar. Sekolah di luar sekolah. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan kajian dan manasik akbar serta doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam, macam belum makan siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Langkah yang pertama mengangkat derajat, langkah yang kedua menghapuskan dosa. Bukan kata saya Abdul Somad, tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan mencari tempat yang sunyi. Sudah lama aku tausiah, baru di Sumatera Utara inilah diajak menyanyi. Dari Sabang sampai Papua menyampaikan ceramah, cuman tausiah saja. Sampai kemari diajak menyanyi. Kenapa Ustadz berdiri? Pak Gubernur pula semangat. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Saya tadi di atas itu nggak ada suara saya keluar. Saya lip sync aja. Kenapa Ustaz tak bersuara? Takut salah. Ketahuan awak tak hafal kan? Paling enak itu memang rame-rame. Apa enaknya rame-rame? Tak hafal, tak ketahuan. Yang penting gerakkan aja mulut.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang biru badan kontak majelis taklim. Ada yang hijau pucuk pisang Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada yang lain-lain, tak ingat aku lagi entah apa-apa aja. Ada yang pink, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang macam-macam. Tapi semuanya diikat dalam satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ada yang tidak satu agama, berbeda akidah, berbeda keyakinan, dia tetap juga diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mesti ingat itu baik-baik. Yang berbeda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Yang satu agama, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Di dunia bersaudara, di Sumatera Utara bersaudara, di surga bertetangga insyaallah. Amin. Boleh dijadikan baju kaos. Bagi yang ada produksi baju kaos, kalian tulis di belakang, di Sumatera Utara bersaudara, bertetangga di surga. Masalah royaltinya nanti kalian transferkan ke nomor berikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai lupa mengucapkan hormat menghormati yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi beserta Ibu Nawal Lubis dan rombongan. Hadir pula bersama kita kepala kantor, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tak ada kepala. Itu caranya untuk menyapa kalau kita tidak ingat. Hadir di atas ini para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Yang belum tersapa saya pakai jurus pamungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Macam mana suara saya? Jelas? Kalau jelas suara saya di atas, tolong angkat tangan kanan. Mantap. Kalau jelas suara saya, tolong angkat tangan kanan. Mantap. Itu sekedar tes saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Pak Gubernur tadi? Jangan sampai saya diduakan. Kalau saya yang datang kemari tak ramai, tapi kalau Abdul Somad yang datang penuh, kata dia. Ada kalimat yang lebih mengerikan lagi tadi malam. Di Labuhan Batu Selatan, Labusel. Apa kata Pak Bupati itu kepada anggota DPR? Aku datang ke kampung ini, nama kampungnya Hajoran, cuman telur ayam lah dikasih orang ini. Pas datang Abdul Somad kemari, 5 ekor kerbau dipotongkan orang ini. Semakin dipuji bupati, semakin dipuji gubernur, mengembanglah hidung saya macam terowongan mina. Untung cepat kutahan. Ini yang hadir ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang ini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membukakan pintu hati mereka untuk datang kemari, betul? Ini yang datang ini ada dikasih sembako. Ini yang datang ini ada dikasih duit. Ini mesti kupastikan dulu. Jangan kepedean. Aku waktu di Medan itu ramai kali datang. Panitia senyum-senyum. Iyalah kami kasih duit orang itu. Beginilah orang Sumatera Utara kalau sudah berkumpul karena mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pencipta lagunya, keturunannya, zuriatnya hadir di sini. Pita hitam lempengannya ada diserahkan tadi. Dan itu hasil karya orang Sumatera Utara. Bangga apa tak bangga? Nanti kalau kita dengar suara itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat Allah, ingat Sumatera Utara, ingat kaum muslimin. Apakah orang terganggu dengan suara takbir? Siapa yang terganggu dengan suara takbir? Hadisnya ada. Tentang hadis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari.
wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Memang begitu bunyi hadisnya. Duratun artinya kentut yang berbunyi. Fusaun artinya kentut tak berbunyi tapi baunya luar biasa. Waktu mendengar Allahu Akbar, setan lari terkentut-kentut. Jadi kalau ada orang menuduh takbir itu radikal, takbir itu intoleran, takbir itu menakut-nakuti orang, berarti dia, bukan aku yang bilang. Aku bertanya aja ini. Kalau kalian tak yakin, ku ulangi sekali lagi. Kalau ada orang yang takut sama takbir, mengatakan takbir intoleran, mengatakan takbir radikal, mengatakan takbir anti kebinekaan, berarti dia, bukan aku. Ini orang Sumatera Utara yang bilang. Jangan ajari orang Sumatera Utara tentang kebinekaan. Jangan ajari orang Sumatera Utara tentang kebersamaan. Kalian dari Aceh, dari Sabang sampai Papua, Kalimantan, Makassar, Sulawesi, datang kalian ke Sumatera Utara kalau mau menengok bagaimana orang Sumatera Utara menjaga kebinekaan. Betul? Ada orang Tionghoa di Medan. Sampai hari ini masih berdiri, rumahnya kokoh. Tak ada satupun orang Islam yang mencabut pintunya, mencopot jendelanya, merusak dan membakarnya. Rumah siapa itu? Rumah Chong Api. Dia membangun masjid, tanahnya punya sultan, didirikannya masjid. Di tempat lain Masjid Al-Ikhlas, di tempat lain Masjid Al-Muslimun, di tempat lain Masjid Al-Jihad. Tapi di Sumatera Utara, apa namanya? Masjid Chong Api. Pernah kalian ke sana? Anak-anak muda, pulang kalian dari sini, kalian hidupkan handphone kalian, buat vlog video pendek. Hai guys, aku sedang berada di depan Masjid Chong Api. Jangan ajarkan kami tentang kebinekaan. Kami orang yang paling pandai bersaudara. Betul? Ada saudara kita yang datang dari India. Apa nama daerahnya? Kampung Keling. Sekarang namanya Kampung Madras. Datang ke Kampung Madras, kuilnya tegak berdiri, kuil Sri Mariaman terbesar di Sumatera, megah, mewah, cantik, tak ada satupun yang terganggu. Jangankan sesama bangsa, satu suku, suku Jawa. Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare ape? Insyaallah podo sugih kabeh. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Ada orang Batak di sini. Biado alak ita sasudena. Horas. Lai ada orang awak Minangkabau di siko. Oh, rancak bana balancik-lancian rumah awan jenyo. Insyaallah don sana ambo kasadonyo ba akaba. Hebatnya orang Sumatera Utara. Kupakai cakap Jawa, menjawab dia. Kupakai cakap Batak, menjawab dia. Kupakai cakap Minang, menjawab dia. Dan orangnya itu-itu aja. Kalau ada Kapolda berhasil di Sumatera Utara, itu sudah lulus fit and proper test, maka berhasil di tempat yang lain. Itu standar. Kalau ada Panglima berhasil di Bukit Barisan, maka berhasil di tempat yang lain. Kalau ada gubernur berhasil di Sumatera Utara, itu berarti berhasil di tempat yang lain. Betul? Bukan aku yang menjawab, aku bertanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita jaga kebinekaan ini. Siap jaga Sumatera Utara, siap jaga kebinekaan, siap jaga toleransi, siap jaga NKRI. Takbir. Kenapa menggelegar ceramah Ustadz Somad? Padahal dari mulai hari Jumat di Mandailing Natal, hari Sabtu di Tapanuli Selatan, hari Ahad pergi pula sampai ke Labusel, dan hari ini terakhir hari yang keempat di Sumatera Utara di Medan. Kenapa suaranya masih menggelegar? Dikasih Pak Gubernur lah pula tadi makan siang, pakai apa lauknya itu tadi? Pokoknya terasa aku menyala di dalam. Pas aku sudah membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy.
Rupanya Pak Gubernur tak makan siang karena dia sedang berpuasa hari Senin. Tapi bukan berarti dia puasa hari Senin bawaannya 6L. Lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, macam mau mati. Kalian tengok tadi dia waktu menyanyi. Kalau ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Pas bertakbir tadi, dia pula yang bertakbir. Allahu Akbar. Kupikir karena puasa, Allahu Akbar. Bangga tak kalian jadi orang Sumatera Utara? Bangga tak kalian menjadi orang Medan? Allahu Akbar. Jangan mau dipecah belah hanya karena masalah remeh-temeh sepele sebesar upil. Siap? Siap? Ini Badan Kontak Majelis Taklim BKMT masih baca Yasin? Masih? Ada orang yang menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan baca Yasin? Ada. Kenapa pula kelinding tak ada? Apakah Yasin itu Al-Quran? Yasin itu Quran apa Koran? Yasin itu Quran. Yang Koran itu waspada. Kecuali ada orang meninggal dibacakannya waspada. Ini kan dibacakannya Yasin. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah pada orang yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an ala siratim tanzilal litudhira qawman ma undhira aba'uhum fahum. Saya sedang mengetes, masih hafal tak orang Medan surat Yasin? Masih hafal rupanya. Di tempat lain orang baca Yasin ini tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya aja. Starjaon, fayakun. Pindah rumah baca Yasin, orang meninggal baca Yasin, anak lahir baca Yasin, ada orang sakit baca Yasin. Kenapa muci Yasin yang dibacakan? Buka tafsir Ibnu Katsir di muqaddimahnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang susah, perkara yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad. Orang tua kami, kawan kami, sahabat kami, laki kami, bini kami yang kemarin sakit di ruang ICU, sesudah kami bacakan Yasin, alhamdulillah Pak Ustaz. Macam mana? Meninggal dia Pak Ustaz. 2 gondangnya, kalau tak sehat mati. Mimdate mataya bawati qaid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti membaca Yasin? Kenapa bukan surat yang lain? Kalau Al-Baqarah kepanjangan, dibaca Yasin. Karena Quran itu punya hati, hatinya Yasin. Kenapa ibu-ibu ini yang ramai? Karena hatinya sudah tersentuh dengan Pak Gubernur. Betul? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Yang senyum anak-anak pramuka aja, macam paham aja kalian. Kalian tak usah dulu cerita masalah hati nih. Cukup tepuk pramuka. Nah udah itu aja lah dulu. Yang lain-lain tak usah kalian urus lagi. Pramuka, Prajamuda Karana. Kenapalah kalian pramuka ini mesti pokok kelapa? Kenapa tak pokok sawit? Kenapa mesti pokok kelapa? Karena pokok kelapa ini dari akar sampai ke pucuknya bisa dipakai. Betul? Batangnya untuk tiang rumah, akarnya untuk memasak, sampai kepada pucuknya. Pucuknya apa itu? Pucuknya untuk janur, selama janur kuning belum melambai masih milik bersama. Pucuknya untuk Idul Fitri, Idul Adha, untuk dibuat
ketupat, buahnya keluar kelapa ini luar biasa. Air di bawah, hujan, batok kelapa, bisa pula isinya air. Dan saya termasuk orang yang paling suka minum kelapa muda. Yummy. Buah kelapa, Masya Allah, tabarakallah. Batok kelapa. Orang barat mau masak daging kambing, apa namanya? Barbecue. Dan yang paling bagus, paling panas adalah batok kelapa. Arang, briket, batok kelapa. Sumatera Utara ini pantainya pinggir laut, maka paling banyak pohon kelapa. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi santan baru dapat dengan proses yang panjang. Kelapanya mesti jatuh dari pohon yang tinggi, batangnya menjulang ke atas langit. Pohon kelapa jatuh menyakitkan. Bagaimana jatuhnya? Gedebuk. Mana ada kelapa jatuh? Gedebuk. Itu kelapa bencongnya itu. Kelapa LGBT itu. Jatuh ke bawah. Dan ketika jatuh, kulitnya disobek-sobek. Kulit kelapa dicabik-cabik, dicakar-cakar. Setelah hilang sabutnya, barulah batok kelapa dipukul. Bukan pakai martil, pakai kepala parang. Setelah terbelah, dicakar. Dengan yang paling tajam, kukuran kelapa. Setelah habis isi kelapa, batoknya pun dibantai juga. Setelah itu diperas, barulah jadi santan kelapa. Dimasak pakai pulut kuning dan ayam panggang. Tak usah kalian bayangkan, meleleh air liur. Filosofi kelapa. Kalian adik-adikku dari Pramuka, kalian buat video pendek. Hai guys, filosofi kelapa. Ceritakan macam yang kuceritakan tadi. Bisa kalian ingat? Memang kalau belum makan siang ini payah ingat memang. Andai tak bisa kalian ingat, kalian putar saja ceramahku ini sekali lagi. Di mana diputar? Ini kamera ini menyala. Ada kamera yang betiang, ada kamera yang pakai galah itu, macam mau ngambil pokok kelapa. Tinggal diputar saja nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini yang matanya menyala merah ini di atas ini kamera juga ini. Ini bukan jin ifrit. Mari kita lambaikan semua tangan ke arah kamera. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah turunkan, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga persatuan. Ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama masih tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya tahlil, tasbih, tahmid. Apa pula Allahu Akbar? Tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau aku mati nanti, apakah kalian membuat tahlil? Kalian kirimkan tahlil untuk jenazahku di Pekanbaru? Kok semangat kali kalian? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Insyaallah ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil kami untuk almarhum Abdul Somad. Sampai apa tak sampai? Mana dalilnya? Ada rupanya yang pernah mati hidup lagi.
Ada rupanya repotnya SMS. Tahlil Anda sudah sampai. Pernah rupanya dapat pesan di handphone. Belum sampai paket habis. Nabi lewat di makam. Dicabutnya pelepah korma. Dibelahnya dua. Ditusukkannya ke satu makam. Dicucukkannya ke satu makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih, pelepah pokok-pokok kayu ini bertasbih. Tasbihnya sampai ke orang meninggal. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil orang yang beriman. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkan Quran berapa juz? 31. Berapa surat? 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas dihadiahkan pahalanya. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz kullahu kana hasanan, maka baik. Jadi sebagus-bagusnya malam tahlil bacakan sekhatam Quran. Siap? Kalau tak siap sekhatam Quran, bacakan hatinya Quran Yasin. Siap? Kalau baca Yasin tak siap, bacakan Ummul Quran Untuk para ulama-ulama kita dulu, untuk para pejuang kita dulu, untuk almarhumah ayah dan ibu kita. Syai'un lillahi walagumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekhatam Quran paling mantap. Tak bisa Yasin. Yasin tak sanggup. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup. Sungai Delhi masih mengalir. Terjun kau ke dalam. Apa gunanya kau hidup, bernapas, berjalan di atas muka bumi Allah, tak membalas kebaikan orang, guru-guru, orang tua, ustadz-ustadz. Guru-guru saya di Al-Jamiatul Wasliyah yang ada di Jalan Sisingamangaraja. Kepala sekolah saya, Ustadz Doktorandus Nizar Sarif, meninggal. Yang mengajar fikih mawaris, pembagian harta warisan, Ustadz Abdul Aziz Harahap, meninggal. Kenapa Ustadz ingat dengan Ustadz itu? Dia yang selalu menyuruh kami berdiri di depan. Guru saya, Ustadz Hafiz Yazid, meninggal. Tanpa saya sebut namanya, pahalanya mengalir. Kenapa? Karena dia mengajarkan kebaikan kepada saya. Maka ajarkan kebaikan kepada anak-anak kita semua, insya Allah. Kalau ada yang bertanya mana yang laki-laki, kenapa perempuan semua? Saya lebih suka menceramahi perempuan dari laki-laki. Betul? Apanya yang betul ini? Kalau saya ceramah di depan laki-laki 100 orang, yang mengingat ceramah saya tinggal 50 orang. Yang membawanya pulang ke rumah tinggal 30 orang. Yang berani mencakapkannya ke bininya tinggal 20 orang. Yang didengar bininya tinggal 10 orang. Yang mengamalkan tinggal 5 orang. Tapi kalau saya ceramah di depan 100 perempuan, pulang dia ke rumah, disampaikannya ke lakinya menjadi 200 orang. Kau amalkan nih bang. Kalau tak kau amalkan, awas kau nanti. 100 perempuan disampaikannya ke lakinya menjadi 200, disampaikannya ke anaknya menjadi 300, disampaikannya ke menantunya menjadi 400, disampaikannya ke cucunya jadi 450. Yang satu lagi belum punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak kali kalian yang belum nikah. Kalau ku bilang jodoh itu yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah susun paku, amin. Siapanya yang kalian doakan ini? Untuk anak kami Pak Ustadz, betul? Begitu oma-oma, ibu-ibu, kalau dia berdoa untuk anaknya,
Beda sama bapak-bapak nih. Amin. Pas ditanya untuk siapa Pak? Untuk aku. Masya Allah, tabarakallah. Orang Medan masih maulid Nabi. Masih Isra Mi'raj. Masih nuzul Quran. Masih menyambut 1 Muharram. Bagaimana kalau ada mengatakan ini bid'ah? Mulai ragu, mulai ragu, mulai ragu. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberang Laut Merah dan dia selamat, apakah kita memperingati selamatnya Nabi Musa? Ketika memang payah mengajak orang cerita jam-jam segini nih memang. Ini jam-jam lagi sedang genting-gentingnya ini. Ketika Nabi Musa melewati Laut Merah, selamat dia. Apakah kita bersyukur atas selamatnya Nabi Musa? Bagaimanakah cara kita bersyukur atas selamatnya Nabi Musa? Kita puasa tanggal 10 Muharram. Puasa apa namanya? Puasa Asyura. Apakah puasa itu dibuat tiap tahun? Dibuat tiap tahun. Apakah Nabi Musa nyeberang tiap tahun? Berapa kali dia menyeberang? Berapa kali kita bersyukur? Tiap tahun. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kalau selamatnya Nabi Musa bersyukur, ada nikmat lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Medan, orang Sumatera Utara, maulidnya bukan cuma 12 Rabiul Awal. Tiap hari dia maulid, betul? Apanya yang betul? Pas mengayun anak, maulid. Pas menyunatkan anak, maulid. Pas menikahkan anak, maulid. Maulid apa? Maulid Al-Barzanj. Abtadi'ul imla Bismillahil aliyah mustadirraw faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi tahun 1445 Hijrah akan diadakan Lomba Barzanji. Setuju? Yang menang akan berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Ini BKMT, ini Muslimat Nahdlatul Ulama, yang lain-lain tak menghormati, mengurangi kehormatan saya. Yang putih-putih ini rombongan yang akan berangkat umroh bulan Februari bersama Ustadz Abdul Somad. Ketua rombongannya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. LC itu artinya lagi cemas menghadapi umrah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan nanti insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umrohnya orang Sunda dari Jawa Barat. Jadi suaranya agak slow begitu. Di mobil ini ceritanya cerita nyata ini waktu kami dari Madinah menuju Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya tengok jamaah itu pun ini orang ini tertidur. Mesti ditunjukkan juga talbiyah orang Medan. Saya ambil mikrofon, saya pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terjaga semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi Abdul Somad itu kalau ceramah menggelegar, itu bukan karena dia marah-marah, tapi karena sound sistemnya mantap. Betul? Kalian tengok oleh Tuhan berapa bersusun paku ke atas. 1, 2, 3, 4. Kanan dan kiri. Kalau Tuhan memakan rambai. Rambai dimakan di kota Padang. Ibu-ibu jangan melambai. Isi ceramah bisa hilang. Melambai ibu itu tadi. Apa?
Ya, macam-macam suara yang keluar dari mulut jamaah kalau kaca mobil itu dibuka. Ada yang bilang, Ustaz, I love you, katanya. Saya jawab pula, I love you too. Ada pula yang mengetuk-ngetuk kaca kemarin, Ustaz buka sikit, ciluba aja Pak Ustaz, gitu. Awak yang udah setua ini mau diajaknya juga ciluba, la ilaha illallah. Memanglah orang Sumatera Utara. Ada pula kemarin pas berhenti di pom bensin, kami buka kaca, datang dia salaman, Ustaz singgah ke rumah sebentar Ustaz, katanya. Memanglah basa-basi kau ini, ku bilang. Tapi semuanya ini orang baik-baik insya Allah. Mana orang Sumatera yang kaya-kaya mati? Mana orang Sumatera Utara yang sultan-sultan, yang raja-raja, yang pejabat-pejabat mati? Orang kaya, pejabat-pejabat, orang miskin lebih cepat. Yang akan kita bawa mati nanti adalah apakah seragam biru? Tidak. Apakah seragam pink? Tidak. Apakah seragam kuning? Tidak. Abdul Somad tidak akan mati membawa peci kesayangan, tidak akan mati membawa sorban kesayangan. Jangan karena Abdul Somad Ustadz lalu pas mati nanti jenazahnya kalian kasih mikrofon. Mana ada tablik akbar di liang lahat. Yang akan kita bawa mati hanyalah amal soleh, bukan amal somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbeda hanya karena perbedaan sedikit, jangan saling membid'ahkan, jangan menyalahkan. Boleh jadi dalilnya belum kita baca. Ulama Sumatera Utara itu bukan ulama ecek-ecek, betul? Apanya yang betul? Ada Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib. Meninggal tahun 1916, lebih 100 tahun yang lalu. Syekh Ahmad Khatib punya murid, namanya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan Sumatera Utara, diangkat menjadi imam besar di Masjid Al-Masun. Tahu Masjid Al-Masun? Masjid Raya, dibangun tahun 1905. Umurnya sudah lebih 1 abad. Setiap orang Medan, Sumatera Utara bangga dengan masjid itu, betul? Ini Masjid Al-Masun, ikon kota Medan. Pernah kau ke dalam? Enggak. Saya dulu berdoa, ya Allah, izinkan aku bisa berceramah di dalam Masjid Al-Masun. Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Masjid kebanggaan kerajaan Melayu Islam Sultan Delhi sampai hari ini tegak berdiri. Banyak di antara kita tak kenal siapa sultannya, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jangan mati sebelum bangun, Mas. Doakan Bapak Gubernur kita, selesai satu masjid akan dibangun masjid yang lain. Amin. Allahu Akbar. Presiden Insinyur Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Dia bangun masjid kemerdekaan, Istiqlal. Presiden Soeharto masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi setiap kabupaten, provinsi ada masjid. Masjid apa namanya? Masjid Muslim Pancasila. Tadi kami lewat Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid megah tegak berdiri. Kita doakan supaya selesai pembangunan masjid ini. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat untuknya di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum mati bangun masjid. Ibu-ibu mudah-mudahan punya anak, anaknya kaya raya, membangun masjid untuk dia insyaallah. Amin. Bapak-bapak, anaknya sukses dunia akhirat, bisnis, pejabat, polisi, tentara, membangun masjid, pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Apa bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi? Inna awwala baitin wudi'a linnas
lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil. Kita adalah perjalanan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, bukakan pintu rezeki orang Medan, orang Sumatera Utara supaya bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Amin. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia. Naik dia ke atas Jabal Abi Qubais, dibangunnya Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena Adam ketika berada di atas, dia melihat satu bangunan namanya Al-Baitul Ma'mur. Apa namanya? Al-Baitul Ma'mur. Malaikat bertawaf satu hari 70.000 malaikat. Sejak diciptakan sampai hari ini bertambah terus. Apa yang dilakukan malaikat di sana? Bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nabi Adam turun ke bumi, rindu dia dengan Al-Baitul Ma'mur. Maka kata Allah, bangunlah satu bangunan wahai Adam. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas Baitul Ma'mur, tepat jatuh ke Ka'bah. Malaikat di atas bertawaf berkeliling, manusia bertawaf berkeliling di bawah. Inilah ibadah yang tak bisa dilakukan. Andai kita bertawaf mengelilingi stadion ini, boleh apa tak boleh? Apa pula salahnya jogging pagi-pagi? Tapi bukan ibadah. Yang dimaksud adalah ibadah. Bolehkah kita beribadah mengelilingi stadion ini? Tidak boleh. Kalau berkeliling jogging lari pagi, izin suami. Jangan pula ibu lari pagi pakai celana sempit sampai menjerit paha tu minta tolong. Banyak atuk-atuk masuk paret menengoknya. Tidak bisa ibadah berkeliling. Kalau sholat bisa di sini, bisa. Kalau puasa bisa di sini, bisa. Kalau bayar zakat bisa di sini, mana bisa? Ke Basnas lah, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau tawaf bisa di sini, tawaf tidak bisa. Tawaf mesti di Baitullah. Maka bertawaf di samping. Satu-satunya ibadah yang sama dengan ibadah malaikat. Malaikat bertasbih di atas, manusia bertasbih di bawah, dan pokok-pokok kayu bertasbih, planet-planet bertasbih. Makanya kalau kita dengar suara petir menggelegar, kita katakan subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Jangan nampak petir menggelegar. Mak, terkejut aku. Copot. Apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau teriakkan, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Dari tadi pembawa acara meneriakkan Allahu Akbar, Bapak Gubernur Allahu Akbar, Ketua Panitia yang bertopi merah Allahu Akbar. Supaya apa? Saat malaikat maut datang mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kita la ilaha. Itulah tujuan tasbih, itulah tujuan tahmid, itulah tujuan takbir. Termasuk lagu tadi. Lagu itu mengingatkan pada Allah. Kalau ada 10, akulah satu di antaranya. Kalau ada satu-satunya mujahid, akulah siap jadi mertuanya. Ibu kan sudah tua, jadi ibu jangan lagi mau jadi mujahid. Kalau ada satu-satunya mujahid, akulah akan menjadi. Ibu cukup aja punya menantu yang mujahid, insya Allah siap. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang anak laki-laki yang kau suka pada agamanya, taat dia beribadah, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Illam takun
Kalau tidak terjadi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya waktu sudah berakhir. Belum lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolat, banyak-banyak bersolawat. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Ada yang selawatnya pakai lagu, ada yang selawatnya tak pakai lagu, ada yang selawatnya bersuara, ada yang selawatnya tak bersuara. Semuanya diterima Allah, amin. Ada selawatnya pakai lagu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu selawatnya pakai irama apa tidak? Ada nadanya apa tidak? Ada lagunya apa tidak? Jadi kalau ada orang yang mengharamkan lagu, haram lagu. Apa itu Pak Gubernur menyanyi-nyanyi? Apa itu Abdul Somad menyanyi? Jangan ikuti ustadz yang menyanyi. Kira-kira nyanyi yang kami lantunkan tadi mengingat Allah atau melupakan Allah? Kira-kira lagu yang kami nyanyikan dengan Pak Gubernur, dengan anak muda yang ganteng-ganteng tadi, itu membuat kita semangat atau membuat kita malas? Yang tak boleh itu nyanyi cinta satu malam, kucing garong, pulang-pulang berbadan dua, kabi kaci kabi gam, hoc tahe. Banyak orang menyanyikan lagu dia tak paham, yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham, semuanya mengangguk. Senang pula itu perempuan, padahal lagu itu melecehkan perempuan. No woman no cry. No, tidak. Woman, perempuan. No, tidak. Cry, menangis. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Berarti kalian ini disebutnya hanya membuat menangis laki kalian saja. Padahal perempuan inilah kunci masuk surga. Betul? Ada ustadz berceramah, yang paling banyak di neraka adalah perempuan. Betul? Kok betul pula? Memang betul Pak Ustadz, hadisnya sahih. Yang paling banyak di neraka perempuan, tapi yang paling banyak di surga juga perempuan. Yang paling banyak pengajian Ustadz Somad, perempuan. Belum ada bencong datang ke pengajian saya lagi. Ada. Jangan sampai kalian angkat tangan. Suruh Satpol PP ini nangkap kalian, supaya dilatih gerak jalan, supaya dilatih sama Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, siap gerak supaya hilang LGBT-nya. Jangan kalian biarkan anak kalian melambai. Anak laki-laki main boneka, jangan. Buat dia tegas, suruh dia masuk pramuka, gerak jalan, siap gerak. Siap. LGBT sedang menyerang anak bangsa. Luar biasa, iklannya internasional.
pesawat mereka kirimkan dari Jerman untuk mendarat ke Qatar. Alhamdulillah, Allah masih membuka hati pemimpin adil amanah. Pesawat LGBT tidak dibenarkan mendarat di Qatar. Apakah boleh ada orang LGBT di Medan? Bolehkah LGBT Sumatera Utara? Yang bencong kan aku. Duitnya duit aku. Apa salah kamu? Memang betul duit kau. Tapi kalau laknat Allah datang seperti kaum Sadom, seperti umat Nabi Lot, maka yang hancur bukan cuma rumah orang yang jahat saja, orang yang baik pun hancur semuanya. Betul? Kita mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maulid Nabi itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Menyambut satu Muharram itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Membaca Yasin itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Isra Mi'raj itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Jangan mencegah yang ma'ruf, mendiamkan yang mungkar. Judi mungkar, zina mungkar, narkoba, meninggalkan masjid. Sekarang sibuk dengan Maulid Nabi, sibuk melarang orang Isra Mi'raj, sibuk melarang orang tahlil. Sementara orang yang minum khamar dibiarkan, yang berjudi dibiarkan, judi online dibiarkan, yang berzina dibiarkan. Yang kata saya katakan ini betul fakta atau hoax? Saya ingin pulang dari tausiah ini, kita meluruskan cara pandang kita supaya kita jangan sampai salah berpikir. Gara-gara salah berpikir, salah bertindak, akhirnya kita menyibukkan umat. Umat ini sudah terlalu sibuk di jalan, sibuk di kantor, sibuk di rumah. Dia mau mencari ketenangan di masjid. Doakan supaya kita semuanya mendapat ketenangan di masjid. Siap kita jaga ketenangan di masjid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Itu maulid juga, namanya maulid burdah. Yang selalu kita baca maulid, namanya maulid al-Barzanji. Yang kita baca namanya maulid al-Busiri. Ada lagi maulid, namanya maulid ad-Dibai. Ada lagi maulid, namanya maulid Simtud Durar. Ada lagi maulid, namanya maulid Ad-Diyaul Lami. Apa isi maulid? Isi maulid itu 3. Yang pertama solawat, yang kedua doa, yang ketiga adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sudah paham? Orang Medan tak perlu saya pahamkan, mereka sudah paham. Apa ini Bu? Apa yang mau dimarahkan ini? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ibu semuanya sehat walafiat, panjang umur, suaminya sehat, tidak dilarikan pelakor. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya dulu kalau sholat Jumat, pulang sholat Jumat, mak saya manggil saya, sini. Apa mak? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu begini, mak. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa bercerita. Hari ini saya sedang bercerita bukan kepada omak saya karena sudah meninggal, tapi kepada omak-omak seluruh Sumatera Utara. Inilah paling banyak omak-omak berkumpul. Ini kalau dihitung matanya aja mungkin ada 3 goni ini. Sorga di bawah tapak kaki. Belum pernah saya mencari hadis jumpa sorga di bawah tapak kaki gubernur, belum ada lagi. Saya mau menasihati anak keponakan saya, kau mesti ikut aku, kau mesti patuh aku, karena surga di bawah tapak kaki ustadz, belum ada lagi. Tapi surga di bawah tapak kaki babysitter.
Saking banyaknya anak yang dititipkan. Tapi ibu-ibu yang solehah ini, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia sudah dapat tiket menuju surga. Siapa di antara ibu yang punya anak 3 perempuan sudah dapat tiket surga? Yang punya anak 2 perempuan tambah 1 lagi. Saya bahagia sekali ketika dokter mengatakan, selamat Ustadz, anak Ustadz perempuan, mantap. Aku saudara tak ada perempuan. Anak pertama Abdul Somad, adik saya laki-laki, ingin punya anak perempuan. Dokter pula mengasih harapan, nanti punya anak perempuan. Begitu lahir laki-laki. Kata dokter kemarin perempuan, ternyata anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Rupanya dokter itu pun tak selamanya tahu apa yang terjadi. Dia hanya menebak dan menduga saja. Yang benar-benar tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, jangan pilih kasih. Boleh jadi dari anak perempuan itu akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa, insya Allah. Ini ada 7 orang yang tadi mendaftar mau berangkat umroh, disuruh diperintahkan naik ke atas sekarang juga, jangan membawa laki dan tetangga. Pertama Ibu Darwati Purba, yang kedua Pak Rudi Hartono, yang ketiga Pak Alvino Nayaka Sakil, yang keempat Azkia Nur Hidayat Siregar, yang kelima Nur Hayati Sembiring, yang keenam Nur Asiah Purba, yang ketujuh Sudiati. Nama-nama yang disebut naik ke atas karena diambil foto bersama, nanti dicetak sebesar pintu, ditempel di ruang tamu. Supaya tamu yang datang semuanya berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rupanya orang ini kalau dipanggil nama tak naik dia. Pas disolawat kan langsung naik. Oh. Alhamdulillah tak ada anak gadis. Kalau ada anak gadis berfoto dekat saya, dipoto, nanti di crop orang, dibilangnya saya sudah buka cabang di Medan. Kalau mau mak tak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa ke Baitullah, melaksanakan haji dan umrah. Rezekinya dilapangkan, dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan. Mudah-mudahan anak kita penghafal Quran. Allah menjaga Sumatera Utara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Gubernur beserta pemimpin, beserta ibu, semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan, amanah menunaikan jabatan yang dititipkan Allah ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822
4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un